Pernikahan terpaksa CEO. Bab 088. Pandu menyesap tak hanya bibir, tapi turun sampai ke leher, dan pelan-pelan menurunkan tali ling asteris Rie Cici yang sejak tadi memang sudah longgar karena gerakan mereka. Di atas ranjang. Bisa kita lanjutkan? Bisik Pandu. Cici sudah setengah polos di bawahnya. Cici mengangguk malu-malu, dan Pandu tersenyum puas. Maaf Nona, sekarang kamu sudah tidak bisa berubah pikiran lagi. Bisik Pandu ketika hendak memulai penyatuan. Malam itu benar-benar menjadi malam bersejarah untuk keduanya. Sesaat sebelum Pandu melakukan pelepasan, dia memejamkan matanya dan langsung mengecup dahi Cici. Napasnya memberat, dan lenguhan pelan terdengar. Dia ambruk di atas tubuh Cici dan memeluknya erat-erat. Aroma keringat bercampur menjadi satu dengan pengharum ruangan. Pandu mengecup daun telinga Cici. Terima kasih karena telah menjadikan saya yang pertama untuk kamu, bisik Pandu. Jangan tinggalin aku. Cici balas memeluk. Pandu berpindah posisi menyamping agar tidak terlalu membebani tubuh sang istri. Enggak akan. Lalu gimana sama perjanjian kita? Tanya Cici. Sejak awal, saya nggak setuju sama kesepakatan itu. Saat itu, saya setuju karena nggak mau pernikahan kita sampai batal. Cici terperangah mendengarnya. Tapi kenapa? Mana mungkin saya melepaskan wanita yang saya cintai, jawab Pandu. Cici terharu mendengarnya. Hatinya merasa lega sekali. Dia langsung beringsut, mendekat dan menenggelamkan kepalanya pada dada Pandu. Makasih karena sudah mencintaiku, Mas Opa Pandu. Pandu tersenyum. Justru saya yang harusnya berterima kasih, karena kamu sudah hadir dalam hidup saya. Cici mesam-mesem. Dia menatap Pandu dengan binar di kedua matanya. Lanjut ronde 2 yuk. Pandu tertawa. Sekarang sudah nggak malu-malu lagi. Cici menggeleng sambil cengengesan. Rasanya enak soalnya, hehe. Pandu mengacak-acak rambut Cici dengan gemas. Dasar gadis misum, godanya. Malam itu setelah pulang dari pesta pernikahan Cici, Cahya menidurkan Samba yang sudah terlelap sejak di perjalanan tadi. Dia dan Rahmat kemudian duduk di ranjang bersebelahan. Cahya sesekali menggerakkan lehernya, seperti sedang melakukan peregangan. Rahmat peka dan langsung memijat pundak sang istri. Capek? Ya, tanya Rahmat. Enggak terlalu, kan tadi juga banyakan Mas Rahmat yang gendong Samba. Coba sini posisinya diubah. Biar saya pijat bagian pundak kamu lebih banyak, ucap Rahmat. Cahya beralih duduk membelakangi Rahmat sementara sang suami menekan-nekan bagian bahu sampai sekitaran lehernya yang memang terasa agak pegal. Aku masih nggak ngangka Cici berjodoh dengan Pak Pandu. Cahya tersenyum tipis. Padahal dulu Cici kayak cuma iseng aja pengen punya pacar tentara. Kebanyakan pacar Cici itu, kan anak-anak orang kaya gitu, atau aktivis-aktivis kampus. Ternyata malah suaminya tentara. Rahmat mengangguk. Ya itulah namanya jodoh. Nggak ada yang ngangka kecuali yang di atas. Sama seperti kita, tidak pernah terbayang akan menikah, tiba-tiba menikah. Mendengar ucapan Rahmat membuat Cahya terkenang dengan malam pernikahannya dengan Rahmat dulu. Waktu itu, tidak ada yang istimewa di antara mereka. Malahan, Rahmat tidur dengan memunggungi Cahya seolah memang tidak menginginkannya ada di sana. Cahya hanya berharap Cici tidak merasakan hal itu. Bagaimanapun, pernikahan Cici juga sangat cepat. Cahya saja masih kaget sampai sekarang saat sahabatnya itu mengabarkan kalau dia dilamar Pandu. Cahya sempat berpikir macam-macam. Mungkin ada masalah atau semacamnya, tetapi dia hanya menyimpannya dalam hati dan mendoakan yang terbaik saja untuk mereka. Rahmat berhenti memijat dan menengok wajah istrinya.
Ekspresi Cahya kelihatan lesu. Dia harus tersiksa dengan luka pasca operasi termasuk juga beberapa luka kecelakaan waktu itu. Rahmat juga khawatir Cahya kelelahan karena mereka tidak pakai bantuan babysitter untuk mengurus Samba, makanya Rahmat diam-diam saja, tidak mendekati Cahya dan berusaha keras menahan hasrat kelelakiannya ketika sedang ingin. Cahya akhirnya pasrah. Rahmat sudah membaringkannya di ranjang dan mengukungnya dengan kedua lengan yang kekar. Senyum Rahmat melebar, hanya sesaat sebelum kemudian berubah menjadi seringai. Sebelum mulai, Rahmat mengelus pipi Cahya. "Kamu nggak lelah, kan?" Cahya menggeleng. "Enggak, Mas. Kalau capek bilang, iya." Cahya hanya mengangguk. Rahmat tersenyum, lalu mengecup pelan bibir Cahya. "Kamu makin cantik," pujinya. Cahya tersipu malu. Memang semenjak punya Samba, Rahmat jadi lebih hangat dan romantis. Tak jarang pria itu melontarkan ucapan-ucapan yang membuat dadanya berbunga-bunga. Cahya jadi curiga, kalau dikasih yang manis-manis begini, biasanya enggak. Lama lagi si otornya keluar tantrumnya. "Kenapa Mas Rahmat jadi sering ngegombal?" kata Cahya dengan suara terengah akibat perbuatan Rahmat di tubuhnya. "Karena hanya dengan cara itulah saya menunjukkan kebahagiaan saya, Cahya. Kebahagiaan yang kamu berikan dengan melahirkan Samba." Cahya tersenyum sambil memejamkan matanya menikmati setiap sentuhan dan gerakan Rahmat pada tubuhnya. Ya, meski bukan pengantin baru lagi, tapi rasanya tak kalah menggelora. Gracia benar-benar lemah. Selama masa kehamilan, berat badannya malah menurun drastis. Berbagai makanan tidak pernah bertahan lama di perutnya. Hanya beberapa menit. Setelah makan, dia pasti langsung muntah berkali-kali. Gracia yang sebelumnya cekatan, harus tersiksa dengan luka pasca operasi termasuk juga beberapa luka kecelakaan waktu itu. Rahmat juga khawatir Cahya kelelahan karena mereka tidak pakai bantuan babysitter untuk mengurus Samba, makanya Rahmat diam-diam saja, tidak mendekati Cahya dan berusaha keras menahan hasrat kelelakiannya ketika sedang ingin. Cahya akhirnya pasrah. Rahmat sudah membaringkannya di ranjang dan mengukungnya dengan kedua lengan yang kekar. Senyum Rahmat melebar, hanya sesaat sebelum kemudian berubah menjadi seringai. Sebelum mulai, Rahmat mengelus pipi Cahya. "Kamu nggak lelah, kan?" Cahya menggeleng. "Enggak, Mas. Kalau capek bilang, iya." Cahya hanya mengangguk. Rahmat tersenyum, lalu mengecup pelan bibir Cahya. "Kamu makin cantik," pujinya. Cahya tersipu malu. Memang semenjak punya Samba, Rahmat jadi lebih hangat dan romantis. Tak jarang pria itu melontarkan ucapan-ucapan yang membuat dadanya berbunga-bunga. Cahya jadi curiga, kalau dikasih yang manis-manis begini, biasanya enggak. Lama lagi si otornya keluar tantrumnya. "Kenapa Mas Rahmat jadi sering ngegombal?" kata Cahya dengan suara terengah akibat perbuatan Rahmat di tubuhnya. "Karena hanya dengan cara itulah saya menunjukkan kebahagiaan saya, Cahya. Kebahagiaan yang kamu berikan dengan melahirkan Samba." Cahya tersenyum sambil memejamkan matanya menikmati setiap sentuhan dan gerakan Rahmat pada tubuhnya. Ya, meski bukan pengantin baru lagi, tapi rasanya tak kalah menggelora. Gracia benar-benar lemah. Selama masa kehamilan, berat badannya malah menurun drastis. Berbagai makanan tidak pernah bertahan lama di perutnya. Hanya beberapa menit setelah makan, dia pasti langsung muntah berkali-kali. Gracia yang sebelumnya cekatan, dalam hal apapun mendadak berubah menjadi sosok yang lunglai dan pucat pasi. "Mau makan apa hari ini? Buah aja gimana yang segar-segar biar nggak muntah lagi," tawar Riko. Gracia baru saja kembali dari toilet setelah memuntahkan bubur yang baru.
Beberapa menit lalu dia makan. Gracia menggeleng. Nggak usah, nanti aja kalau udah agak enakan. Aku mau tidur aja. Rico khawatir. Setiap kali Gracia muntah-muntah, Rico selalu memikirkan kondisi bayi mereka dan Gracia sendiri. Masalahnya, Rico juga tidak bisa membantu mengurangi rasa mual sang istri. Mereka sudah berkonsultasi dengan dokter dengan sangat rajin. Namun meski sudah melakukan semua saran dokter, hasilnya sama saja. Rico jadi bingung sendiri. Kalau nggak makan nanti kamu makin lemes, Grace. Makan buah dikit aja, ya. Bujuk Rico. Tia, nanti aku makan sendiri. Sekarang aku tidur dulu biar mualnya agak reda. Meskipun mual dan muntah hampir setiap waktu, Gracia tidak pernah mengeluh sedikitpun. Dia bisa mengatasi semua sendiri. Kalaupun sakitnya sudah berlebihan, Gracia paling-paling akan memilih tidur. Rico kagum sekali. Gracia benar-benar berbeda dengan Anggi. Padahal dulu saat hamil Ria, Anggi tidak mengalami mual dan muntah yang parah, tetapi tuntutannya kepada Rico banyak sekali. Rico sampai ngeri mengingat masa-masa itu. Gracia memijat pelipisnya sendiri sambil berbaring. Rico juga masih ada di sana, membantu memijat kepala Gracia untuk meredakan pusingnya. Aku ngerasa bersalah sama Pandu karena nggak datang ke acaranya, padahal aku diundang, ungkap Gracia. Udahlah, yang penting kan kesehatan kamu dulu. Pandu juga pasti ngerti. Gracia mengangguk. Nanti kirim kado aja ke alamatnya buat ganti karena nggak hadir. Lia, besok aku suruh orang buat kirim kadonya. Sekarang nggak usah mikirin itu dan fokus istirahat aja. Gracia mengangguk. Namun, dalam kondisi mual dan pusing seperti itu, memang tidak mudah untuk terlelap. Rico terus menemani sambil memijat pelipis Gracia agar merasa lebih nyaman. Mendadak, ponsel Rico berdering. Sebentar, Rico mengambil ponselnya di meja. Dia mengernyit saat melihat nama Anggi di layar ponselnya. Memang dia sudah menyimpan nomor Anggi lagi sekarang setelah mantan istrinya itu terus saja meminta bantuan Gracia untuk bertemu dengan Ria. Siapa? Tanya Gracia. Anggi. Gracia mengernyit. Ya udah kamu jawab aja. Rico mengangguk. Dia menerima panggilan itu. Ada apa? Tanya Rico langsung. Tidak ada sapaan ramah atau apapun sebab dia sendiri masih enggan berinteraksi dengan mantan istrinya itu. Rico, aku mau ketemu sama Ria besok, bisa nggak? Aku sudah lama banget nunggu kamu kasih izin. Aku udah kangen banget sama dia. Suara Anggi memelas, membuat Rico mendengkus jijik mendengarnya. Namun, Rico berusaha tetap bersikap normal meski kesal. Lihat besok aja, soalnya aku sibuk, balas Rico sinis. Memang selama beberapa waktu terakhir, Gracia terus membujuk Rico agar mengizinkan Anggi bertemu dengan Ria. Gracia berusaha menempatkan posisinya sebagai seorang ibu meskipun dia tahu Anggi juga bersalah. Setidaknya, beri kesempatan Anggi bertemu. Toh, pada akhirnya Ria tetap tinggal bersama Rico. Jadinya, Rico akhirnya luluh dan mau mengizinkan Anggi bertemu asalkan ada dia dan Gracia. Namun, hingga detik ini Rico masih saja mengulur-ulur waktu. Dia masih tidak rela mempertemukan Ria dengan ibunya yang tidak bertanggung jawab itu. Entah kapan dia akan benar-benar mempertemukan mereka. Saat ini, Rico hanya ingin fokus dengan keluarga barunya tanpa gangguan pihak luar seperti Anggi. Anggi pengen ketemu Ria? Tanya Gracia setelah panggilan Rico selesai. Rico mengangguk. Kenapa belum dikasih juga? Nanti aja kalau kamu udah enakan. Rick, kasih aja Anggi ketemu Ria. Kamu takut apa sih?
Ria bakal tetap tinggal sama kamu juga lagian. Anak itu udah paham mana yang selalu sama dia dan enggak. Kamu nggak boleh halangin hak dia untuk ketemu ibunya. Riko menghela napas panjang. Lia, nanti aku izinin kok. Tunggu kamu enakan dulu. Ria ketemunya harus sama kita berdua. Kasihan Anggi, Rick. Udah nunggu lama dia itu tapi kamu ulur-ulur terus. Riko mendecak. Biarin ajalah. Biar dia belajar sabar. Gracia menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar pendapat keras kepala Riko. Ya sudahlah, yang penting dia sudah berusaha membujuk. Bagaimanapun, Gracia juga tidak ada hak memaksa karena Ria bukan anak kandungnya. Ujung-ujungnya semua keputusan tetap di tangan Riko. Di tempat lain, Elang tidak bisa tidur. Setelah Cici menikah dan dibawa ke rumah Pandu, entah mengapa Elang merasa rumah besarnya terasa sepi. Padahal hanya kehilangan satu orang dan Cici juga masih sering datang. Cek, apa karena gue kehilangan objek untuk diisengin? Ya. Gumam Elang dengan kurang ajarnya. Elang menggeser-geser ponselnya, membuka beberapa sosial media, bermain game, dan lain-lain. Namun semuanya membosankan. Mendadak, dia teringat dengan Sari. Elang langsung pindah ke WhatsApp dan memandangi nomor Sari. Dia aja kali, iya. Gumam Elang sembari menyeringai. Elang menghubungi nomor Sari, sayangnya tidak diangkat. Pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai panggilan kelima tidak ada jawaban. Anjir, dia kemana sih malam-malam gini? Apa jangan-jangan udah tidur? Iya. Sayangnya, Elang tidak menyerah. Dia malah lanjut menghubungi nomor Sari lagi. Kali ini beruntung, Sari menjawab panggilannya. Lo kemana aja sih? Lama amat nggak dijawab-jawab. Bukannya memberi sapaan ramah atau semacamnya, Elang malah langsung mengomel karena lama menunggu jawaban. Dari Sari, terdengar decakan kesal dari seberang panggilan. Gue udah tidur. Lo mau apa sih ngehubungin gue malam-malam? Kalau gabut jangan ke gue lah. Semprot Sari. Dia kesal bukan main karena tidurnya diganggu. Gue nggak bisa tidur. Hah? Jadi lo ngehubungin gue cuma untuk bilang gitu? Karena lo nggak bisa tidur. Sekarang lo mau apa dengan nelpon gue? Hah? Temenin gue lah, jawab Elang santai. Cih, ogah. Please. Temenin gue dong, Sar. Sari mendecak kesal. Males ah. Seminggu lagi gue wisuda, gue harap lo bisa datang di acara wisuda gue, ucap Elang tiba-tiba. Sari di seberang panggilan mengernyit. Atas dasar apa Elang mendadak mengundangnya ke acara wisuda? Enggak ah. Enggak penting banget. Tapi bagi gue lo penting, Sar, sahut Elang. Sari lagi-lagi mendengkus. Udah ngegombalnya. Gue mau tidur. Jangan dimatiin dululah. Sari mengerang kesal. Apa lagi sih? Lo mau nggak jadi pacar gue? Sari melotot kaget. Selama beberapa detik, Sari terdiam mendengar ucapan Elang. Dia sampai mengecek ponselnya sendiri apakah memang panggilannya masih tersambung dengan Elang. Halo, Sari, lo di mana? Suara Elang dari seberang panggilan menyadarkan Sari dari keterkejutannya. Lalu, mendadak dia merasa kesal. Lo jangan bicara sembarangan lah. Teler, ya, bentak Sari. Terdengar tawa dari Elang, membuat Sari semakin kesal dibuatnya. Gue nggak bercanda, elah. Masa ginian mau dibercandain? Ya terus ngapain lo nanya gitu? Out of the blue nanya gue mau jadi pacar lo atau enggak, apa namanya kalau bukan ngomong sembarangan. Elang terkekeh mendengar omelan Sari. Entahlah,
Dia suka sekali mendengar Sari banyak bicara meskipun isinya marah-marah daripada dia hanya diam dengan wajah datarnya itu. Ya meskipun pada saat ini Elang tidak bisa melihat wajah Sari, tapi dia bisa membayangkan ekspresi wanita itu. Lah, nggak out of the blue juga lah. Gue serius ini. Lo mau nggak jadi pacar gue? Ulang Elang. Sialnya, kalimat itu terdengar begitu aneh di telinga Sari. Entah bagaimana menjelaskan rasanya, yang jelas seluruh tubuh Sari mendadak merinding. Bukan jenis merinding karena takut, tapi merinding yang aneh. Seolah-olah Sari baru saja menyentuh tegangan listrik statis yang membuat seluruh tubuhnya berjingkat dan bergetar karena efeknya. Ngomong sono lo sama tembok. Lain kali sebelum ngomong mikir dulu deh, biar yang keluar dari mulut lo itu hal-hal yang berbobot, bukan omongan gak bermanfaat. Lah, kok gak bermanfaat, sih? Gue lagi confess ke elo, anjir. Atau jangan-jangan, belum pernah ada cowok yang confess ke elo ya selama ini.